Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami SDM PKH Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kami di sini sedang berada di Istana Kedatuan Lowu, yang tepatnya di Jalan Andi Jema. Dan di belakang kami ini adalah Monumen Todopuli Temalara. Perkenalkan, saya Endarwati Mutmainah, pendamping sosial PKH Kecamatan Sendana, Kelurahan Mawa, dan Purangi. Saya memiliki jumlah dampingan 194 KPM. Nah, perkenalkan teman-teman saya yang ada di sebelah kiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda, pendamping PKH Kecamatan Wara. Kebetulan untuk Kecamatan Wara sudah 2 pendamping. Jadi saya ada 3 kelurahan yang menjadi dampingan wilayah saya, yaitu Kelurahan Amasangan, Pajalesan, dan Kelurahan Tompotika. Jumlah KPM dampingan saya sebanyak 210. Selanjutnya, Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya pendamping PKH sosial PKH 2014. Saya awalnya menjadi pendamping PKH sejak saya masuk di Wara Utara. Saya sendiri di Wara Utara. Saat itu jumlah dampingan saya 123. Tapi sekarang di 2021 ini Wara Utara memiliki 2 pendamping. Jadi saya khusus mendampingi Kelurahan Salobulo, Batu Pasi, Kelurahan Batu Pasi, sama Kelurahan Luminda. Jadi jumlah dampingan saya, KPM saya itu sekarang 299. Selanjutnya kohor 2015 ya, ada Pak Irsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal, pendamping PKH Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Saat ini saya mendampingi 311 KPM yang tersebar di 5 kelurahan. Kelurahan Tomarundung, Kelurahan Lebang, Kelurahan Batang, Kelurahan Batang Barat, dan Kelurahan Padang Lambe. Umumnya wilayah saya adalah wilayah pegunungan. Oke, terima kasih. ya, selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muharram. Sebelumnya saya mendampingi di Kecamatan Wara Barat. Nah, sekarang setelah masuk di tahun 2021, saya dipindahkan ke Kecamatan Sendana. Untuk wilayah dampingan saya yang sekarang itu adalah Kelurahan Sendana dan Kelurahan Peta. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah Kota Palopo. Tapi ingat, Kota Palopo itu masih ada daerah pegunungan yang sulit untuk dijangkau. Dan itu daerah dampingan saya. Oh iya, kenapa pakai sandal, Leo? Kenapa saya pakai sandal ke sini? Karena saya dari gunung untuk melakukan pertemuan P2K2. Karena daerahnya ekstrem, ya, jadi saya pakai sandal gunung seperti ini. Ya. Ya, jadi itu tadi perkenalan dari teman-teman SDM PKH Kota Palopo. Nah, kita lanjut lagi ke cerita tentang suka duka pendamping sosial PKH Kota Palopo ini. Ayo, siapa mau duluan nih? Ayo. Oke, si ganteng. Yang dari senior dulu. Oh ya, senior dulu, silakan. Oke, yang senior terus ya duluan. Iya dong. Sudah 7 tahun. Ya, dari 2013 sampai 8 tahun ya. Ini sudah bulan 9 ya. Itu sudah masuk. Sudah masuk 8 tahun. Ya, 8 tahun. Oke, kebetulan saya pendamping paling awal di Kota Palopo, yaitu di tahun 2013. Pada waktu itu daerah yang mendapatkan ini wilayah PKH yaitu ada 4 kecamatan, Kecamatan Wara, kemudian Wara Timur, Teluanua, dan Wara
Iya, Bara. Kecamatan Bara. Kecamatan Bara ya. Waras cuma Bara. sendiri. Iya, maklum sudah nenek ya, sudah pikun. Karena kebetulan juga karena sudah tua, jadi saya juga sering dipanggil nenek. Iya. Karena yang paling tua di sini saya. Waktu itu pengalaman saya rasakan betul-betul perjuangan yang sangat luar biasa selama menjadi pendamping PKH. Karena pada saat validasi sampai dengan penyaluran tahap pertama bagi KPM yang pertama kali di tahun 2013 itu, waktu itu saya ngidam. Betul-betul kondisi fisik dan mental saya di situ adalah sangat drop. Harus naik motor dengan melalui banyak polisi, tapi polisi-polisi yang tidur ya. Polisi tidurnya, Polisi tidur. bukan polisi yang berdiri di pinggir jalan, tapi ini polisi tidur yang harus dilalui. Tapi karena kewajiban itu tetap saya semangat walaupun kondisi pada saat itu betul-betul sangat drop. Waktu itu dampingan KPM saya hanya 146. Selama 5 tahun saya sendiri mendampingi wilayah Kecamatan Wara sampai dengan 2018. Nanti di situ ada yang pendamping satu lagi yang masuk ke Kecamatan Wara. Jadi waktu itu sudah dua pendamping. Sampai dengan tahun 2021 ini sudah ada 2 pendamping di Kecamatan Wara. Kalau masalah suka duka sih terlalu banyak ya, karena ini bukan waktu yang singkat selama 8 tahun itu. Ada sukanya, ada dukanya. Waktu yang pertama kali kayaknya mau resign dari PKH, tapi kalau untuk saat ini betul-betul tidak bisa lagi keluar dari PKH, maunya terus menjadi pendamping PKH karena saking cintanya dengan Wow. KPM-nya. KPM itu sudah kayak satu keluarga karena kita pertemuannya itu setiap bulan. Jadi kita betul-betul silaturahminya itu dijaga. KPM juga sering banyak yang curhat. Pendamping itu diibaratkan juga sebagai sahabat karena mereka dapat curhat ke kita bebas, baik itu masalah keluarga, biasa mereka juga curhat. Jadi sebagai pendamping kita harus sebenarnya pintar-pintar memberikan motivasi ataupun memberikan edukasi kepada KPM kita. Mungkin yang lain bisa tambahkan nanti kalau ini. Tadi kan kita bilang mungkin resign. Apa yang bikin? Iya, apa yang Waktu itu yang pertama kalinya betul-betul berat karena maksudnya Karena penyebarannya sendiri mungkin sendiri ya, Iya, sendiri. penyebaran supa. Kondisi saya ya, mungkin Ibu Vero Tersambil waktu juga itu ya? lihat karena Ibu Vero masih di dinas sosial. Kondisi saya itu bagaimana? Pas baru pulang ke rumah, suruh diantar lagi surat ke kantor lurah. Ini surat untuk sosialisasi dan penyaluran bansos PKH. Lagi waktu pertama kalinya PKH di Palopo iya. Tidak tahu masyarakat apa itu PKH. Ya itu yang penting Jadi harus itu. sosialisasi ulang ya. Kalau kayak tamu ketemu Dari jadi awal. itu PKH tidak banyak orang tahu seperti sekarang. Makanya banyak bertanya apa PKH itu. Makanya di sini kita tugas sebagai pendamping adalah memberikan sosialisasi baik itu kepada RT, KPM sampai dengan kelurahan ataupun camatnya. Juga di wilayah sekolah juga itu harus kita memberikan sosialisasi tentang PKH karena itu betul-betul yang untuk yang pertama kali mereka dengar di Kota Palopo. Iya. Oke. Boleh yang Beri ditambahkan tepuk yang tangan lain? dulu dong untuk Ibu Wirda. Ya. Terus selanjutnya siapa lagi nih mau sharing nih? Ya, 2014 Oh, ya, Ibu. boleh. Saya ya, dari Bu Vero. 2014. Saya kalau saya PKH itu bukan sebenarnya yang baru buat saya karena saya kan dari 2005 jadi tenaga honorer di dinas sosial, tapi saya masuk mendaftar di PKH itu 2014 karena pas baru selesai. Walaupun basic pendidikan saya bukan sosial, jadi saya agak paham sedikit apa itu PKH. Ya. Terus kalau Ibu Wirda awal-awal masuk PKH itu dia ngidam, kalau saya tidak. Saya yang paling berkesan sekali itu waktu saya harus tinggalkan anak saya yang belum 40 hari harus pergi diklat. Bagaimana di saat kita menyusui, mengasihi anak bayi, terus ditinggal diklat. Waduh, waktu itu kayaknya 2 minggu kita harus diklat. Jadi saya harus tinggalkan anak bayi saya
2 minggu. Terus waktu itu saya kan jadi pendamping untuk Wara Utara. Sekarang pun Wara Utara ya. Itu 123 KPM. Ya 123 KPM. Tapi enaknya saya karena kan wilayah dampingan saya itu di sekitar rumah saya. Yang kebetulan saya domisili saya Salobula, jadi banyak tangga saya ya, jadi banyak yang akan tahu ya. Yang itu tadi yang agak susah karena tidak seperti sekarang. Kalau sekarang semua orang mau bahas PKH dulu, kita orang mau tanya apa itu PKH, bagaimana itu PKH, ya jadi itu yang awal-awal masuk di PKH. Kalau sekarang ya kita sebagai kayak saya menempatkan diri saya sama ibu-ibu KPM bukan sebagai kayak mengajari mereka kalau P2K2. Selalu saya bilang sama KPM, ibu di sini bukan bukan saya mau mengajari, jadi kita di sini kayak sharing ya. P2K2. Jadi kalau mau curhat silakan ya. Curhat kan, selesai P2K2 mereka curhat lagi sama saya, kadang curhat masalah rumah tangganya, kadang curhat soal anak yang mau sekolah. Jadi kita buka-bukaan situ deh. Iya. Nah, terus dikasih juga solusi ya. Ya, kita mau kasih solusi ya, cuman apa yang kita pahami karena saya pun dengan KPM lebih banyak orang tua daripada lebih banyak KPM yang tua daripada saya. Jadi kalau saya mau menggurui mereka, sama kayaknya. Karena yang berpengalaman mereka ya daripada kita. Mereka lebih banyak makan asam garam mereka dibanding kita. Tapi ilmunya yang bagus kan mungkin dari kita toh, kan kita kan belajar gitu kan. Jadi kan kalau P2K2 itu kan kayak sering. Iya. Terus ya. Pak Irsal, ya bapak-bapak ganteng. Iya yang apalagi sudah dapat ganteng. jodoh dari PKH. Bapak yang ganteng silakan. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kalau saya kan PKH Kor 2015 waktu itu pengembangan 3 kecamatan. Jadi pengalaman saya yang paling berkesan selain medannya waktu itu wilayah saya kan kebanyakan pegunungan. Jadi selain medan ini interaksi sosial. Jadi waktu itu banyak yang belum tahu tentang PKH. Nah pada waktu saya validasi di tahun 2015 itu ada salah satu warga, ibu-ibu yang ngotot ini tahan saya di jalan. Ngotot apa itu Pak? Ngotot maki-maki saya. Kenapa tuh? Kenapa? Sebisa mungkin harus wajib dia masuk sebagai peserta PKH. Jadi waktu itu saya coba arahkan ke sekretariat PKH Palopo, waktu itu masih di dinas sosial, tetapi yang bersangkutan juga tidak bersedia hadir. Jadi kalau dukanya itu saja sih, kebanyakan pengaduan dari warga. Kalau sukanya pada saat kita ini berhasil menggraduasi KPM, bisa merubah pola pikir KPM sehingga bersedia mengundurkan diri, sadar bahwa dia tidak sedang kesulitan dalam hal ekonomi dan akhirnya bersedia mengundurkan diri dari PKH. Dan yang paling ini saya rasakan ya saat ini dapat jodoh di sama pendampingnya. PKH dari Kabupaten. Iya, ada cinta di PKH. Di sesama SDM PKH. Itu saja dari saya. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ini dari 2015. Oke, jadi selanjutnya nih. Nah, Pak Muharram. Kalau saya pengalaman tentang mendampingi warga, sebenarnya masalah suka dan duka itu sebenarnya kalau dukanya sih sedikit lebih banyak ke sukanya. Tapi untuk di Kota Palopo perlu kita ingat bahwa masih ada daerah-daerah yang masih terpencil. Contohnya untuk Kelurahan Peta itu saya pernah ke atas itu saya bermalam di atas dulu. Ya, jadi paginya sekitar jam 7 saya berangkat itu jalan kaki. Kenapa saya jalan kaki? Karena ya yang pertama mungkin saya tidak berani untuk naik motor ke atas. Pak, dari kota ke wilayah dampingannya jalan kaki? Ya, jalan kaki. Jalan kaki. Nginep ya? Ya, Dari kota ke sana. Dari kota sampai Enggak ya.
dari Sungai Jodo itu. Dari sungai. Tandung itu dari saya dari jalan Latupa. kaki itu, ya betul. Ya. Ya, dan Latupa. saya jalan kaki 4 jam ke atas. ya karena jalanannya ya, Pak? itu kan ekstrim kan, jalanannya dia tuh ekstrim. jalanannya setapak. Enggak setapak juga Enggak sih. setapak. Mobil bisa naik ke atas, cuman itu banyak batuan yang lepas. Jadi kalau tidak kita kuasai Medan? naik motor, itu akan Jatuh, ya tergelincir ke bawah. Mana susah ya daerahnya buat dengan yang di Padang Lampet kemarin yang pergi makan habis Ya, FDS makan lebih durian. parah. Lebih parah kalau di peta. Iya, saya juga sudah pernah ke sana. Jalanannya Kemudian memang masih wow. ada, sebenarnya di Kelurahan Peta itu ada 3 daerah yang agak bisa dikatakan terpencil. Yang kedua itu adalah di daerah Salukai Riminjana. Kita harus ke Luwu, Kabupaten Luwu dulu, Iya. baru masuk lagi ke Kota Palopo, yang iya. maksudnya Kelurahan Peta. Jadi kita keluar dulu ke perbatasan, Baru lewat masuk. Sampodo, keluar dulu, baru masuk lagi ke daerah Minjana. Iya. Atau masih daerah Kota Palopo. Ya, tapi di situ tidak ada jaringan. Nggak ada jaringan, Ya, boleh lampu juga dikata- baru masuk itu kayaknya. Ya. Kemudian yang terakhir itu di daerah Rantai Pangala. Rantai Pangala ini di atas ya, di perbatasan Bastem Utara. Itu masuk di Kabupaten Luwu. Ya, di situ juga ekstrim. Akhir-akhir ini karena musim hujan itu banyak daerah yang longsor. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian jalanan meskipun di aspal itu masih ada kerikil-kerikil yang lepas juga. Ya, jadi itu sebagai pengalaman ya. Jadi kalau Iya. pergi ke FDS tinggal ke rumahnya warga kalau Untuk tinggal nginap daerah ya? Tandung itu saya bermalam. Jadi saya jam 7, jam 11 sampai di atas baru mengadakan pertemuan. Setelah itu kita bersengkrama sama warga, cerita-cerita, kemudian sambil cengkrama sama anak-anak KPM. Setelah itu malamnya baru kita membuat tenda untuk FDS malam. tidak paginya. Oh, saya kira FDS malam. Setelah sampai Ki. langsung. Pagi jam 7 tahu. Ya, jam 7 setelah itu bercengkrama sama warga. Iya, oke. Malamnya baru kita, tapi enaknya di atas itu warganya ramah, bisa disediakan ya makanan malam. Kemudian sampai di atas dibikinkan opor ayam gitu. Weh, jadi istimewa banget Ya. nih Opor ayam pendampingannya. kampung, Ya, bukan ayam opor ayam kampung. potong. Iya. Bukan Iya. opor ayam kampung Oke. Padahal kalau musim buang apa gue? Ya. Oke. Iya. Nah, kalau saya sendiri, alhamdulillah sih banyak suka dan dukanya juga. Kalau untuk suka dukanya itu sama sih seperti teman-teman tadi itu, masih banyak warga yang belum mengetahui tentang PKH, iya. Dan kemudian pendamping selalu disebut untuk memasukkan pengusulan itu dari pendamping seperti itu. Padahal kita kan cuma menerima data saja ya. Pendamping sampai sekarang Iya. masih dikira mereka Sampai sekarang pun masih dikira kita menerima data. Padahal kita ini cuma menerima data, kemudian kita langsung turun ke lapangan. Melakukan verifikasi dan melakukan validasi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sukanya apa ya? Sukanya banyak sih, enak ya. Masuk di PKH kita itu bisa bersosialisasi sama warga. musim buah ya? Iya, apalagi kalau musim buah di daerah sini. sama Irsa. Iya, apalagi kalau musim buah itu biasanya kan kalau di daerah saya tuh biasanya ada durian kayak gitu, durian, rambutan. Kalau pas musimnya dikasih bilang bawa pulang, ini Bu, sedikit nih untuk makan di rumah. Nah, itu. Kemudian biasanya ada juga sayur-sayuran. Apalagi kalau ketemu di pasar gitu kan. Ketemu di pasar kan kalau saya KPM ku banyak yang di pasar. Kalau ketemu di pasar biasanya tiba-tiba, "Ibu bawa nih." Nah, itu sukanya. Tapi yang paling aku suka itu selama masuk di PKH itu bisa bersosialisasi, berbagi ilmu juga, walaupun ilmu kita nggak banyak sih, tapi setidaknya lah sharing-sharing gitu. Jadi semakin Basicnya erat bukan dengan ilmu sosial warga. semua ya? Iya. Yang jelasnya Ada yang basic sosial. kita di sini nggak ada yang basic sosial. Karena berhubung cuacanya ini sudah mendung banget, gelap. Iya, gerimis nih. Jadi kita akhiri saja dulu ya percakapan kita hari ini. Demikian bincang-bincang dari kami SDM PKH Kota Palopo. Saksikan pengalaman-pengalaman pendamping PKH di daerah lain. Jangan lupa subscribe
channel YouTube Linjamsos. Oke. Salam PKH. PKH Palopo bisa tanjiki. Dadah.